Ustaz Didi Suryadi, Khatib Bapak Bupati Indramayu Hilir Haji Muhammad Watan, insyaallah sudah berhadir. Bilal, saudara atau Radim. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kalimat junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, melalui kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, pertama kali ingin mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri Khatib sendiri. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saya katakan saya akan menyampaikan cerita nyata yang terjadi di daerah Jawa sana. Adalah seorang sepasang suami istri, seperti pasangan lainnya kalau di kota-kota besar. Ia meninggalkan anak-anaknya untuk diasuh oleh pembantu rumah tangga. Kenapa? Karena mereka bekerja. Anak tunggal seorang keluarga, anak perempuan cantik, berusia 3,5 tahun. Sendirian dia di rumah dan kerap kali dibiarkan dengan pembantunya karena sibuk bekerja di dapur. Jadi karena kesibukan orang tuanya, suami istri bekerja di kantor, bekerja di warung sebagai pengusaha dan lain-lain sebagainya, anak-anak ditinggalkan dengan pembantu di rumah tangga. Maka anak-anak ini bermainlah, anak semata wayang, anak tunggal bermain dia bersama ayunan di atas buaya yang diberikan oleh ayahnya, ataupun memetik bunga dan lain-lain di halaman rumah yang dipelihara oleh ibunya. Suatu hari dia melihat sebatang paku yang berkarat, dan ia pun mencoret lantai tempat mobil ayahnya diparkir. Tetapi karena lantainya itu terbuat dari marmer, maka coretannya tidak kelihatan jelas. Dicobanya lagi, dicoretnya pada mobil baru ayahnya. Ya, karena mobil itu berwarna gelap, maka coretannya tampak jelas, kelihatan sekali. Akhirnya anak ini pun membuat coretan yang banyak sesuai dengan kreativitas, sesuai dengan imajinasi si anak tersebut. Dia sangat gembira sekali. Hari itu ayah dan ibunya memang pergi ke tempat tugas, tidak membawa mobil. Dia menggunakan kendaraan roda 2-nya. Maka setelah sebelah kanan mobil sudah penuh dengan coretan, maka ia beralih ke sebelah kiri mobil. Dibuatnya gambar ibunya di mobil itu, gambarnya sendiri, gambar ayahnya, lukisan ayah, lukisan kucing dan lain sebagainya, mengikuti keinginan hatinya. Pokoknya habislah. Kiri kanan mobil itu dicoret dengan paku yang berkarat tadi. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari oleh si pembantu rumah tangga. Saat pulang petang, terkejutlah pasangan suami istri itu melihat mobil yang baru setahun dibeli dengan bayaran kredit, angsuran kredit yang masih belum lunas. Si bapak yang belum lagi masuk rumah ini pun terus menjerit, "Kerjaan siapa ini?
Kerjaan siapa ini? Sang ayah menjadi marah. Pembantu rumah tangga yang tersentak dengan cerita itu bergegas, dia berlari keluar. Dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Mukanya pucat pasi. Lebih-lebih saat melihat wajah bengis tuannya. Sekali lagi pertanyaan keras diajukan kepadanya. Dia terus mengatakan, saya tidak tahu Tuan. Saya tidak tahu Tuan siapa yang mencoret mobil kesayangan Tuan itu. Kamu di rumah sepanjang hari, apa saja yang kau lakukan? Hati si istri kepada pembantu rumah tangga itu. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Si anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya dengan penuh manja dan berkata, Dita nama anak itu. Dita yang membuat gambar itu ayah. Cantik kan ya? Katanya sambil memeluk ayahnya manja seperti biasa. Si ayah yang sudah hilang kesabaran mengambil sebatang ranting kecil dari pohon di depan rumahnya. Terus dipukulkannya berkali-kali ke telapak tangan anaknya. Si anak yang tidak mengerti apa-apa menangis kesakitan. Pedih sekali, pedih sambil ketakutan. Si ayah puas memukul telapak tangan, si ayah memukul pula belakang tangan anaknya. Sepuas-puasnya dipukul anak kesayangan ini karena emosi. Sedangkan si ibu cuma terdiam saja, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan kepada satu-satunya anak kesayangannya. Pembantu rumah tangga terbengong-bengong. Dia tidak tahu harus berbuat apa-apa. Si ayah cukup lama memukul-mukul tangan kanan dan kemudian ganti tangan kiri anaknya. Setelah si ayah masuk ke rumah, kemudian diikuti oleh si ibu. Pembantu rumah tersebut menggendong anak kecil perempuan tersebut, membawanya ke dalam kamar. Dan terperanjat melihat telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil itu luka-luka dan berdarah-darah. Pembantu rumah tangga memandikan anak kecil itu sambil menyiram dengan air dan ikut menangis. Anak kecil itu juga menjerit-jerit menahan pedih saat luka-lukanya itu terkena air. Sakit, pedih, tidak tahan pukulan air ini terkena air. Lalu si pembantu rumah menidurkan anak kecil itu. Si ayah sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu rumah. Keesokan harinya, kedua belah tangan si anak perempuan itu bengkak. Pembantu rumah mengadu ke majikannya. Apa kata majikan? Anak tidak dilihat. Oleskan saja dengan obat, jawab si bapak. Oleskan saja dengan obat yang ada itu. Tetapi anaknya tidak dilihat. Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar pembantu. Si ayah menolong memberi pelajaran kepada anaknya. 3 hari berlalu, si ayah tidak pernah menjenguk anaknya. Sementara si ibu juga begitu. Meski setiap hari bertanya kepada pembantu rumah tangga, ditanya mampu, jawab pembantunya ringkas. Apa kata mamanya? Kasih dengan obat saja. Jawab si ibu seenaknya. Sebelum si ibu masuk kamar tidur, dia menjenguk kamar pembantunya. Saat dilihat anaknya Dita dalam pelukan pembantu rumah, dia menutup lagi pintu kamar pembantunya. Begitulah selama 3 hari berturut-turut yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Masuk hari keempat,
pembantu rumah memberitahukan kepada tuannya bahwa suhu badan Dita terlalu panas. Sore nanti kita bawa ke klinik saja, kata bapak. Pukul 5 sudah siap. Kata majikannya. Sampai saat yang ditunggu jam 5, si anak yang sudah lemah dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan agar anak ini dibawa ke rumah sakit karena keadaannya sudah sangat-sangat serius. Setelah beberapa hari dirawat inap, dokter memanggil kepada bapak dan anak ibu itu, kami mohon maaf bapak dan ibu, tiada pilihan lain. Ini sudah terlambat. Lukanya parah dan sudah bertambah. Ini sudah infeksi akut. Demi menyelamatkan nyawa anak bapak, maka kedua tangannya harus dipotong dari siku bawah. Jadi dari siku membawa ke bawah, kedua tangannya harus dipotong, kata dokter. Si bapak dan ibu bagaikan terkena halilintar mendengar kata-kata dokter itu. Terasa dunia ini berhenti berputar. Tapi apa yang dapat dikatakan lagi? Si ibu merangkul si anak dengan berat hati dan lelehan air mata sang istri. Si ayah bergetar tangannya menandatangani surat persetujuan untuk pembedahan, untuk memotong tangan si anak yang tadi dipukul seenaknya. Keluar dari ruangan bedah, saat obat bius yang disuntikkan habis, si anak menangis kesakitan. Dia juga keheranan melihat kedua tangannya berbalut kasar putih. Ditatapnya muka ayah dan ibunya, kemudian ke wajah pembantu rumah tangga. Dia menurunkan dahi melihat mereka semua menangis. Bapak menangis, ibu menangis, pembantu juga menangis. Dalam siksaan menahan sakit, si anak bersuara dalam linangan air mata, ayah, ibu, Dita tidak akan melakukan lagi. Dita tidak mau lagi ayah pukul. Dita tidak mau lagi membuat kesalahan ayah. Dita tak mau jahat lagi ayah, ibu. Dita sayang ayah, Dita sayang ibu, Dita sayang dengan mimpi. Katanya berulang-ulang kali, membuatkan si ibu gagal menahan rasa sedih. Juga bapak gagal menahan rasa sedih. Ayah, kembalikan tangan Dita ayah. Untuk apa tangan Dita ini diambil? Dita janji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dia lakukan buat mobil kesayangan ayah. Bagaimana caranya Dita memaafkan nanti ayah? Bagaimana Dita mau bermain-main lagi ayah? Dita janji tidak akan mencoret-coret mobil kesayangan ayah lagi. Katanya berulang-ulang. Serasa hancur hati si ibu mendengar kata-kata anaknya. Meraung-raung dia sekuat hati. Namun takdir yang sudah terjadi, tiada manusia dapat menahannya. Nasi sudah jadi bubur. Pada akhirnya si anak cantik itu meneruskan hidupnya tanpa kedua tangan. Dan dia masih belum mengerti mengapa tangannya harus dipotong meski sudah meminta-minta maaf, meminta-minta ampun kepada ayah dan kepada ibu. Masyarakat muslimin rahimahullah. Demikianlah hal yang sering kali terjadi kepada kita para orang tua. Tanpa disadari, kita terlalu sering melalaikan kewajiban untuk membimbing anak. Kita terlalaikan oleh urusan dunia. Anak merupakan harapan setiap orang tua dalam kehidupan rumah tangga.
Anak adalah kebanggaan dan dambaan, namun terkadang anak juga dapat menjadi cobaan yang sangat berat bagi kedua orang tuanya. Anak-anak yang dididik dengan tuntunan Islam diharapkan menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti dan berguna bagi bangsa, negara, masyarakat, dan agamanya. Tentu saja orang tuanya lah yang pertama kali akan memetik buah dari kesalehan anak-anaknya. Selayaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita sekalian melalui keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Pemerintah Kabupaten Indah Hilir dalam kondisi saat ini melalui program-program yang kita buat selalu mengajak kepada kita semua untuk terus berusaha menjadi baik dan memberikan yang terbaik kepada anak. Maka tidak sedikit anjuran kebaikan yang sudah kita programkan, yang sudah kita galakkan, dari ajakan mendidik anak mengaji dengan gerakan maghrib mengaji, sampai kepada ajakan-ajakan sholat berjamaah di masjid, terutama sholat subuh. Kemudian mendirikan satu desa, satu kelurahan, satu rumah tahfiz. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita mampu mempersiapkan generasi muda, anak-anak kita menjadi anak-anak yang terdidik, anak-anak menjadi harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan. Semoga kita semua dapat berhijrah dalam mendidik keturunan kita untuk dapat melanjutkan estafet dakwah Islamiyah di tengah-tengah kondisi masyarakat yang semakin kompleks ini, terutama dalam kondisi virus pandemi COVID-19 saat ini. Anak-anak kita selalu berada di rumah. Marilah kita arahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa, diarahkan pendidikannya, diperhatikan tingkah laku sehari-hariannya, lebih diarahkan untuk melaksanakan pendidikan dalam rangka kebaikan untuk anak kita di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan was-sami'ul alim. Aku laqad qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.